paling tercepat di alam semesta. Disebut dengan buraq. Buraq dari kata barq. Barq artinya kilat. Di mana ketika dia memandang di situ terakhir dia akan menepati tadi. Itu masya Allah, tabarakallah. Kapan terjadi? Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini perjalanannya. Perjalanannya ingat ya, pelajarannya adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah sampai di Masjidil Aqsa langsung naik? Tidak. Ternyata sholat dulu di situ. Nabi Muhammad memimpin sholat dan di belakangnya adalah jamaah-jamaah seluruh para nabi. Berapa jumlah nabi? 124.000. Berapa jumlahnya? 124.000 nabi. Nah, ini kita terkenal cuma 25 ya. Ini 124.000 nabi belakangnya, dan yang imamnya Sayyidina Muhammad SAW. Ketika naik, apakah langsung naik? Tidak. Inilah sejarah tercatat yang kedua kali. Ketika umur 5-6 tahun, bahkan sampai tahun 7 tahun, nanti mohon koreksi Bu ya, dibedah dadanya, ya kan? Dibedah dadanya, dibersihkan. Ketika itu juga dibedah dan dimasukkan air iman, dibersihkan lagi, barulah naik. Barulah disebut dengan Mi'raj. Mi'raj naik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Mi'raj ini tidak hanya terjadi ketika Nabi Muhammad SAW. Ternyata seluruh para nabi dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jarang yang diungkap. Bagaimana cara nabi-nabi yang lain dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke, baik. Sebelum kita naik, kalau sebelum kita masuk ke cerita Nabi Muhammad diangkat, dinaikkan, kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara gimana? Dengan cara melakukan kesalahan terlebih dahulu, diturunkan ke bumi dengan kalimat fatalaqqa Adam rabbi kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim, dengan pembuktian dengan doanya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jasadnya memang tidak dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ruh yang mulia yang ada di dalam para nabi. Nabi Adam alaihissalam diangkat setinggi-tingginya. Di saat kapan? Di saat Rabbana zolamna, mengaku salah. Kisah yang lain lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kapan? Di saat tubuhnya itu dibakar dengan raja laknatullah alaih, Raja Namrud. Disitulah tercatat sejarah pertama kali api menjadi sejuk. Ya, sebagaimana kita rasakan AC itu kan sejuk. Listrik kan dari api. Awal-awalnya jadi sejuk dia. Itu diolah. Ternyata dulu udah pernah. Tak perlu diolah, api langsung jadi sejuk. Di saat ketika di situ, nih perhatikan semuanya. Seluruh para malaikat, malaikat bumi, malaikat gunung, malaikat angin, malaikat air, malaikat api, macam avatar ya. Seluruhnya berkumpul ngadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Nabi Ibrahim, maukah aku tolong engkau? Aku dah geram. Dia bakar aku bakar balik ya. Siapa ngacau kau ni, bani? Apa kata Nabi Ibrahim? La. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masya Allah, Pak. Di sini kita bisa ngambil pelajaran. Ternyata pantaslah nabi-nabi kita tuh dari kalangan kita, kalangan umat manusia, hamba-hambanya manusia. Coba tak terbayang kalau Rasul itu, Nabi itu malaikat. Ketika dibakar, kenapa kau nak bakar aku? Bakar balik. Kenapa kau nak bunuh aku? Bunuh balik. Ternyata sekuat-kuatnya malaikat al-muqarrabun masih kalah dengan hamba yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tercatat dengan nabi-nabi kita. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Begitu pula dengan Nabi Musa, begitulah dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus gimana? Ditelan ikan paus dulu baru dimi'rajkan ruhnya tinggi-tinggi. Ketika apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama Pak, redaksi doanya itu sama-sama zalim. Nabi Adam awalnya Rabbana zalamna, sedangkan Nabi Yunus akhirnya baru zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Membawa makna yang sama, yaitu kalau dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga bisa dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bid'ah nih. Oh, nanti ada kabar manusia dimi'rajkan. Siapa yang bilang? Ustaz Rendra. Maka jangan dipotong-potong, kita rincikan lagi. Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Musa disebut dengan kalamillah. Disebut dengan apa? Kalamillah. Dia bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di gunung
Tursinah. Ketika itu mau menghadap sendal Rasulullah, sendal Nabi Musa saja disuruh lepas. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddas situwa. Di situ sendal disuruh lepas. Suruh lepas. Itu dikatakan Habib Abdurrahman kemarin pas Isra Mi'raj. Ini mengutip sedikit. Sekelas Nabi Musa, sendal harus dicopot dan itu harus mau ketemu. Mau ketemu Allah, belum ketemu Allah dah pingsan. Setelah pingsan apa doa Nabi Musa? Subhanaka tubtu ilaika wa ana wal mu'minin. Oh benar ya Allah, minta maaf aku ngajar aku sama Allah ni, tak boleh aku nengok muka ni. Dimi'rajkan. Ketika mengaku salah, Nabi Musa dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kalau kita ceritakan 124 nabi, 124 ribu nabi, tak gelar, langsung ke mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Naik. Ketika mau nembus ke langit pertama, malaikat Jibril alaihissalam bersama dengan Nabi Muhammad SAW naik. Ada juga bilang dengan malaikat Mikail dia. Naik dia kan? Ditanya Khazidus sama, panglima ataupun penjaganya langit. Ini langit bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau ada yang masuk sekelas malaikat Jibril saja, pangkat malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia. Tapi masih ditanya, "Hei Jibril." Bukan si Jibril, tapi man anta? Siapa kau ni? Jibril bilang apa? Aku Jibril. Lihat, sekelas malaikat Jibril yang sudah sering bolak-balik ke langit masih ditanya, apakan lagi kita? Apakan lagi kita? Masih ditanya. Dan akhlaknya yang luar biasa malaikat Jibril Rasulullah SAW mengajar kepada kita semua, tetap dijawab. Coba kalau kita, mentang-mentang mudah kau masuk kan. Siapa kau ni? Tak, kau ni tak kenal ke sama aku? Udah. Tak kenal kau ni sama aku. Ini bedanya kita dengan malaikat Jibril. Dan ini juga kesamaan akhlak yang luar biasa juga dengan Nabi Muhammad SAW ketika nanti naik di langit yang selanjutnya. Kita masuk, lanjut nih. Naik. Selanjutnya ditanya lagi, di belakang kau, man, siapa yang bersama kau di samping tu? Ini Muhammad. Muhammad mana? Masih ditanya, Muhammad mana? Kalau Muhammad Zaki, nak usir. Kalau Muhammad Nabil, Muhammad apa diusir? Tak pakai Muhammad ini nih. Ini kata malaikat Jibril, inilah Muhammad yang diutus. Muhammad nih, betul tak nih? Siap 86 komandan, silakan masuk. Wah. Itu dia. Itu SOP tu. Tak boleh main semua masuk, tak boleh, ditanya dulu ada SOP-nya. Begitu pula dengan sekolah Quran Bapak Ibu, minta maaf lahir batin saya singgung sikit. Kalau masuk jenguk orang ke pondok-pondok mana, minimal kasih tahu dulu. Ya kan? Kalau di pondok-pondok yang anak sih tetap walau ditunggu di depan pagar 2 jam tetap ditunggunya karena belum ada izin. Ini kadang-kadang saya lihat ini miris sekali, belum gak dikasih masuk udah masuk dah. Maklum, gua masuk kang. Anggap gua masuk kang. Walaupun anggap gua masuk kang, cuman kita tahu pakai adab. Bu, adab akhlak itu berbeda dikit. Kalau adab seluruh manusia itu ada, mau muslim, mau kafir, mau syacong, mau si syacing, ya Pak Nasir. Syacing dan seterusnya lah. Tapi kalau akhlak, dia harus syahadat dulu. Ba'da syahadat dia harus beriman. Ba'da iman dia harus beramal soleh. Barulah dia akan melahirkan akhlak. Singgung sedikit dengan pelajaran kemarin tematik Quran para santri. Masih ingat pelajarannya? Yang pertama, kalau kita ingin hidup di dunia ini selamat, ya kan? Di yaumil qiyamah selamat, di sini selamat, di yaumil qiyamah selamat. Ternyata kita perhatikan dulu ketika lihat pohon. Kita belajar di sekitar Bapak Ibu sekalian. Lihat pohon-pohon. Apakah pohon ini langsung jadi pohon? Tentu tidak. Kalau kita belajar di situ ada cocok tanam, pasti ada benih. Setelah benih timbul apa? Timbul apa? Akar. Setelah akar timbul apa? Batang dan ranting. Setelah batang dan ranting timbul apa? Daun. Setelah daun timbul apa? Buah. Sekarang biji ini simbol dari apa? Simbol daripada tadabbur Quran. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah engkau memperhatikan Al-Quran. Tadabbur Quran simbol dari kita belajar agama. Kita tanamkan benih-benih ini anak-anak santri-santri luar biasa, termasuk kita semua belajar. Mau belajar ilmu agama. Setelah udah ditanamkan benihnya, timbullah di akar. Akar simbol apa? Simbol iman. Orang yang udah belajar pasti timbul iman.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ini ciri orang beriman, apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Coba Pak, lihat Pak, kalau kemarin kita simbolkan dengan film SpongeBob itu luar biasa. Ya kan, SpongeBob pernah apa? Nih Bapak nonton SpongeBob dah nih. Budak-budak kata, kalau bilang SpongeBob tahu tuh. Tahu dia ketika rumah nanasnya SpongeBob itu hancur, tinggal cuma satu biji. Cuma satu biji, cuma benih. Benih itu ditanam, tambah air yang mengalir lewat hidung panjang SpongeBob. Setetes saja bergetar tuh Pak, yang namanya benih itu Pak. Timbul akar. Inilah disebut dengan iman yang bergetar. Setelah iman yang bergetar akan melahirkan apa? Pastilah amal soleh. Itu simbol daripada batang dan ranting. Kita lihat batang Pak, lihat batang nih, pokok ketapang nih, rantingnya banyak dah. Amal soleh banyak dah. Banyak, ada solat, ada Quran. Solat pun dibagi lagi, sunnah rawatib, solat duha, tahajud dan seterusnya. Quran ada juga menghafal, membacanya. Puasa juga ada, puasa Ramadan, puasa Daud, sunnah Kamis, dan seterusnya. Itu diibaratkan amal soleh. Dan terakhir akhlak. Nah inilah baru sampai ke akhlak nih. Akhlak buah daripada amal soleh. Setelah diberi amal soleh, masuk akhlak. Setelah akhlak inilah yang kita tunggu-tunggu. Setelah daun itu simbol akhlak, maka timbullah buah yang enak, yang sering kita, yang sudah kita tunggu-tunggu. Akan melahirkan apa setelah akhlak? Mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tujuan kita Bapak Ibu sekalian, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dalam komponen itu, saya singgung sedikit tadi, sudah disampaikan dengan Nabi Abi Sufi, jaga betul-betul kedua orang tua ini. Yaitu kalau dalam yang namanya cocok tanam, pasti ada komponen namanya air. Dan air ini ketika disiram akan menghidupkan. Kalau benih tak dikasih air mati. Tapi kalau benih dikasih air akan hidup. Dan air disimbol orang tua dan guru kita. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa jasa kedua orang tua kita, betul? Dan kita tidak akan pernah bisa hidup, bagaimana cara menjalani hidup dengan baik dan benar, selamat dunia dan akhirat, kalau tanpa jasa guru-guru kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya singgung sedikit, kalau ada yang bilang tawasul bid'ah, tawasul syirik, mungkin belum tahu kali tawasul itu gimana. Bermiliaran orang telah bertawasul dari zaman ke zaman. Tawasul itu bukan nyembah kuburan. Tawasul itu bukan meminta kepada makhluk yang mati. Tapi tawasul kita beradab dan berakhlak kepada Allah. Kita bisa kenal dengan Allah lewat wasilah ulama, lewat wasilah orang tua kita. Itulah kita bertawasul kepada orang-orang soleh. Dalilnya jelas. Surah Al-Maidah ayat ke-35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihi wasilah. Carilah wasilah yang bisa mendekatkan diri engkau kepada Allah. Kita tak akan pernah bisa langsung. Ini perhatikan ya, dalam kejadian Mi'raj ini, ini saya singkat saja. Mi'raj ini naik, ya kan? Disuruh naik. Saking pentingnya perintah ini disuruh naik. Ketika naik, ya balik lagi ya. Ketika naik, ya kan? Sudah lulus dah. Masuk ke langit pertama. Langit pertama ketemu siapa? Ketemu siapa? Ketemu Zaki, Bimo, atau temu siapa? Temu Abi Sufi. Ketemu siapa? Ketemu Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika ketemu Nabi Adam, ya kan, Rasulullah pun dikasih salam yang luar biasa. Ketika sudah dikasih salam, terlihat Nabi Adam itu sikit-sikit senang, sikit-sikit nangis, sikit-sikit gembira, sikit-sikit sedih. Kalau nengok kanan gembira, kalau nengok kiri sedih. Kenapa? Wahai Adam, kenapa engkau sikit-sikit bahagia? Kenapa engkau sikit-sikit sedih? Karena ketika aku mandang ke kanan, aku sedang melihat anak cucu keturunanku sedang beramal soleh dan surga telah menunggunya. Aku pun ikut bahagia. Tapi ketika aku memandang sebelah kiri, aku telah memandang dan sedihnya bukan main. Anak cucu keturunanku yang dulunya sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Quran surah Al-A'raf ayat 172, alastu bi rabbikum? Lahir ingkang. Lahir nyembah lain. Lahir udah tak percaya Allah. Dia menangis sesedih-sedihnya. Jadi pelajarannya gimana kok di langit pertama nih? Pelajarannya cuma satu. Kalau kita ingin membuat kecewa, sedih datuk kita Nabi Adam. Datuk itu siapa? Ada yang tak percaya datuk itu Nabi Adam? Monyet lah. Picanthropus erectus dan seterusnya lalu, ya kan? Datuk kita Adam alaihissalatu wassalam. Kalau kita ingin sedih, udah maksiat. Tapi kalau kita ingin bahagia, tengok datuk kita bahagia, lakukan kebaikan. Singkat dulu, kita keep dulu. Perhatikan ya, keep dulu langit pertama. Saya mau beralih di sini. Beralihnya gimana nih? Kalau para santri
Balik. Tadi kan dah dulu dapat, bayangkan cuman jawab satu pertanyaan libur 3 hari. Satu mau lihat tuh santri itu ya. Balik. Kira-kira ini untuk Pak santri dan para mungkin orang-orang tua kita kan punya kampung. Entah lagi nak mudik nih. Betul gak? Kira-kira kalau mudik tuh bahagia tak? Senang tak? Ketemu orang tua senang tak? Ketemu datuk nenek di kampung senang tak? Pastilah senang. Ya kan? Terus kalau kita balik dengan Allah senang tak? Yakin senang? Kau habis nih balik? Senang tak balik? Insya Allah gitu jauh, insya Allah, jangan takut-takut. Insya Allah balik senang. Coba kita lihatkan, masukkan ke pakai akal kita. Kita nak balik pas mudik, misal kebetulan lagi jauh rumah di Sulawesi atau di Aceh, tak ada cukup bekal. Kira-kira berani balik kampung? Tak ada cukup bekal berani balik? Itu namanya nekat kalau sempat nak balik. Tak ada cukup bekal nak balik. Apakan lagi dengan muka tembok, muka selembar nak balik kampung. Orang yang ketika di kampung merantau ke kota, harapan orang tua cuma satu, anaknya sukses. Kalau belajar keluar kota luar negeri, anaknya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Tapi tak kala ketika amanah itu diemban, dia ingkar. Di sana ternyata pecandu narkoba, menzinai anak orang, menghamili anak orang. Nauzubillah min. Kira-kira kalau ada yang punya muka, saya mau nanya yang punya muka, berani tak balik kampung? Berani tak balik kampung? Malu tak? Itu ya sudah malu, apakan lagi kita yang udah pasti balik. Syarat balik kepada Allah tu gimana sih? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa-jiwa yang tenang. Pertanyaannya, siapa yang memberikan ketenangan? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah, cuma satu-satunya yang bisa memberikan ketenangan dalam hati seseorang yang mukmin. Inilah Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Coba lihat setelah ayatnya. Irji'i ila rabbiki radiyatam. Kau dalam masa maduranya boleh. Narji, boleh. Balik ke kejong. Balik bukan sembarang balik. Irji'i ila rabbiki, dengan mengambil dan mendapatkan ridho daripada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah ridho, dia pun juga ridho kepada Allah. Itu syaratnya. Jadi untuk syarat kita balik dengan bagus, kita mendapatkan ridho Allah dan kita pun ridho dengan Allah. Hadiahnya apa? Fadkhuli fi ibadi. Kau semua termasuk hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli masuk surga. Masuk. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Mudah-mudahan dengan kita memperjuangkan Al-Qur'an, kelak juga di yaumil qiyamah kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala juga karena iman dan Quran perjuangan. Amin ya Allah. Amin. Lanjutkan sedikit. Lantai pertama, anggap lantai. Ini kan insyaallah jadi 7 tingkat. Amin. Shalawatkan Allahumma shalli ala Muhammad. Lantai pertama, langit pertama ketemu Nabi Adam. Terus naik. Langit kedua ketemu siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Singkat lagi, naik lagi. Langit ketiga ketemu siapa? Ketemu siapa? Nabi Yusuf. Yang setengah kegantengannya udah diambil. Tapi Nabi Muhammad, katakan kalau ada orang Nabi Yusuf itu orang paling ganteng, masih kalah ganteng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bulan tuh masih kalah jauh dengan kegantengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan lagi, langit keempat ketemu Nabi Idris. Naik kelima ketemu Nabi ayah Nabi Harun. Ketemu langit keenam ketemu Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan terakhir kita singkat karena waktu yang singkat, yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita ulangi, langit pertama Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Yang kedua Nabi Isa alaihissalatu wassalam. 3 Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. 4 Nabi Idris alaihissalatu wassalam. 5 Nabi Harun alaihissalatu wassalam. 6
Musa alaihissalam, 7 Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, Nabi Muhammad datang, kita kan masuk ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim lagi bersandar di Ka'bah. Jadi di sana langit ke-7 nih, Pak. Nabi Ibrahim lagi bersandar, ada Ka'bah sendiri. Kalau Ka'bah dunia itu di sana. Ya kan? Di sini Masjidil Haram. Tapi kalau di langit ke-7 ada Ka'bah. Ka'bahnya warna putih. Baitul Ma'mur. Insyaallah cerita. Baitul Ma'mur. Dan di situ mau tahu, setiap 70.000 malaikat setiap hari berdatangan untuk tawaf. Yang mana 70.000 malaikat tadi setelah udah keluar, gitu kan? Udah masuk, takkan keluar lagi. Dan besoknya masuk lagi 70.000 malaikat yang baru. Apa tujuan mereka semua tawaf? Seluruh pahalanya dilimpahkan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Maka nanti kalau di yaumil kiamah aku tak dapat pahala, aku terkejut-kejut, terheran-heran, kok aku tak pernah lakukan ini, aku dapat pahala ini. Itulah pahala yang telah dilimpahkan oleh malaikat 70.000 ketika tawaf di Baitul Ma'mur di langit ke-7. Singkat cerita, naik lagi ke atas ke Sidratul Muntaha. Ma makna Sidratul Muntaha? Apa itu Sidratul Muntaha? Apa makna itu? Itu adalah garis tempat terakhir finishnya alam. Sidratul Muntaha di sini itu sebuah pohon yang besar, yang mana setiap daun itu seperti kuping apa? Kuping gajah. Besar sekali. Di situ udah ditulis. Oh, di situ Bimo lahir tanggal berapa, mati tanggal berapa. Oh, di situ dituliskan Ustadz Erik ngafal dari tahun berapa sampai tahun berapa. Telah tercatat fi lauhim mahfuz. Singkat cerita, sampai di sana malaikat Jibril pun mengatakan, "Ya Rasulullah, sampai sini saja aku mengantarkan engkau. Karena setelah ini aku tidak akan pernah bisa lagi untuk menemani engkau lebih jauh setelah ini. Karena tatkala ketika aku melangkah satu langkah saja setelah ini, maka aku akan terbakar. Ya Rasulullah, pergilah engkau bertemu dengan Tuhanmu." Oh, Nabi Muhammad kan sifatnya pemalu. Enggak kayak kita. Oh iya ke? Oh dah, pergilah. Kau Nabi Muhammad, benarlah, grogi nak tahu pejabat. Kok kita, kok dah dihantarkan, lupa cerita semua. Naik, tak ada gitu kan. Oke, malaikat Jibril pun nunggu di situ, sudah naiklah Sidratul Muntaha. Ternyata di Sidratul Muntaha itu terbagi lagi 7 lapis bagian. Setiap lapis bagian itu kurang lebih lebarnya satu itu 7 kali lebih lipat luasnya lebarnya daripada dunia dan sisinya. Itu dibanding 7 lapis lagi. Sampailah singkat cerita, inilah rahasia solat Bapak Ibu. Rahasia solat yang insya Allah udah kita sering kita ingatkan. Ternyata oleh-oleh yang terbaik ketika ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika datang bertemu dengan Allah bukan ngadap begini ya. Ini nama kurang ajar. Jadi kalau ada santri ngadap guru begini, itu bukan kurang ajar namanya. Menantang namanya. Biasa kan kalau ada guru, ada orang tua nundukkan kepala. Ya, sopan santunnya betul. Nanti kalau ada cerita lagi itu makhluk yang paling gagal paham itu adalah iblis. Dia kira dengan sujud Nabi Adam itu nyembah, bukan nyembah. Itu ta'zim. Apakah lagi cuma cium tangan. Dibilang syirik dan seterusnya. Nauzubillah min zalika. Ternyata di sini dapat rahasia. Datang masuk bismillahirrahmanirrahim. Assalam. Nabi Muhammad memberikan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Nabi Muhammad berikan salam kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun menjawab salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban setelah itu? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi. Ternyata di sini Nabi Muhammad di sini itulah ternyata kenapa di situ ada setiap tahiyat itulah awal cerita mulanya. Apakah cuma sampai situ? Tidak. Nabi Muhammad ingat kita. Setelah udah didapatkan salam yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan setelah itu apa lagi? Assalamualaikum wa ala ibadikas sholihin. Kita disebut orang-orang soleh. Tolong ya Allah berikan salam keselamatan kesejahteraan kepada umat-umatku yang soleh. Itu Nabi Muhammad tak lupa kita. Walaupun derajatnya udah paling tinggi. Coba kalau kita baru gak naik jadi kepala ini. Dulu kampanye sibuk dan seterusnya lah. Ranah-ranah itu nanti kita. Maka kita doakan pemimpin kita lah. Dan seterusnya.
Ternyata sampai di sana, sampai nih, udah sampai. Alhamdulillah dapat titah yang luar biasa. Oleh-oleh yaitu sholat. Di sini kita bisa ambil pelajaran Bapak Ibu semuanya. Seluruh amal ibadah yang Allah bentangkan di muka bumi ini, itu semuanya pakai perantara malaikat Jibril alaihi salam. Allah suruh zakat ada di Quran. Allah suruh infak ada di Quran. Allah suruh puasa ada di Quran. Seluruh amal ibadah pakai perantara. Tapi tidak yang satu ini. Untuk sholat wajib dimi'rajkan. Dan ketika itu, masih ingat cerita tadi, Nabi Musa kalau ketemu Allah lepas sendal. Tapi dimi'rajkan, kata Abi Abdurrahman kemarin yang sudah disampaikan di Surah kemarin, sendalnya Nabi Muhammad SAW itu juga mengikut. Juga ikut. Sallallahu Nabi Muhammad. Apa pelajarannya? Apa-apa saja yang melekat daripada tubuh Rasulullah SAW, dia akan mulia dan dimuliakan. Begitu pula dengan Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf disimbolkan dengan hati, duhai hati yang sering berbolak-balik. Wal Qur'anil Majid, Qur'ani Majid, Qur'ani mulia. Maka siapa-siapa yang dekat dengan Quran, dia akan mulia dan dimuliakan. Contoh Quran Bapak Ibu semuanya, yang kalian pegang nih para santri atau pegang tuh, itu Quran ke mushaf? Ternyata mushaf. Terus di mana Quran? Quran tuh ketika kita bacakan lewat lisan kita. Itulah bentuk Quran. Kalau cuman Quran dipajangkan, toko-toko minta maaf lah batin. Ameng-ameng yang jual Quran tuh, dia kan tak beriman. Tidak beriman kan? Apakah dia mulia dengan jual Quran? Tidak juga. Ternyata Quran itu bisa jadi mulia ketika kita baca, murojaah, dekat, interaksi. Dan siapa yang sudah megang Quran? Nih, perhatikan nih. Mushaf itu kan tadi ada ayat 1 sampai 6236 ayat. Coba setiap habis Shadaqallahul Azim, apa yang dicium? Sampul. Apa yang kita cium sampul itu? Padahal Quran di dalamnya. Itu artinya itu sampul melekat dengan Quran. Sampul saja kita cium, apalagi Quran yang tertanam dalam jiwa. Itu melekat loh di Quran. Quran itu simbol Rasulullah SAW. Maka dia mulia. Dia tak tahu apa-apa, dicium. Nah, ini ada orang bilang mana ada ajakan dari Nabi. Sikit-sikit ya. Semuanya itu pakai ada ulama-ulama kita udah merumuskan Al-Quran, As-Sunnah, Jima dan Qiyas dan seterusnya. Singkat cerita, balik, ya kan? Tak maaf sedikit lagi insyaallah. Balik lagi. Ketika turun dicegat sama Nabi Musa. Bro Muhammad, apa yang telah kau dapat di sana? Bayangkan sekelas Nabi Musa tak tahu apa yang didapatkan di sana. Karena tak pernah nyampai di sana. Berarti makum Nabi kita ini luar biasa. Aku dapat cerita, aku dapat perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk 50 waktu solat, 50 solat. Kata Nabi Musa, berat. Benar kata ada ni. Aku punya umat yang besar-besar badan itu. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum. Itu umatnya daripada Nabi Musa, itu disebut Bani Israel. Dan Bani Israel itu Bapak Ibu sekalian besar. Mana ada yang kecil-kecil kayak gini nih? Besar-besar badannya. Tapi walaupun besar, tak kuat ngaji. Asal ngomong Musa, ngaji Taurat. Dah mus dah tahu dah aku dah. Apakan lagi Nabi Musa lebih perak lagi. Ya, umat Nabi Musa itu lebih perak lagi. Apa di situ? Pembangkangnya luka main. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar semua. Dah no. Tahu dah aku dah. Dan lebih parahnya lagi ketika baru Nuh datang. Woi, Nuh datang, kabur. Wah, itu singgung tuh bukan main. Coba kalau kita lagi ceramah lagi datang itu kan, dengar gitu pasti tersinggung. Tapi tak ada dengan Nabi kita. Nabi kita mempunyai hati yang luar biasa. Ternyata di sini Bapak Ibu sekalian, singkatnya di sini disuruh diskon. Suruh rukhsah, minta diskon. Ya kan? Ternyata di sini yang jarang diungkap, ternyata Allah menitipkan kalimat-kalimatnya kepada diri Nabi Musa SAW.